Saya nggak baca-baca nih dari kemarin. Laula bisa khaffan fauqa khaffin itu bukan? Kasihan aku saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Ay hadza bahwasanya ini itu far'un cabang. Laula bisa jika menggunakan atau memakai, mengenakan. Siapa man khaffan akan satu khuf, fauqa khaffin di atas khuf yang lain. Double maksudnya khufnya. Lisyiddatil barodi karena bangetnya dingin. Nuzira maka ditafsil. Kalau ada kalimat nuzira dalam fikih maksudnya bukan dilihat, ditafsir, diperinci ya. Nuzira diperinci atau ditafsir. Ingkana jika ada apa al-a'la bagian atas, muzah yang atas ya, atau mujah, mujah tuh tadi mujah bahasa kita mah. Mujah yang luar, yang atas atau yang luar, solihan itu bagus atau patut lil mashi untuk mengusap atau diusap alaihi atas a'la, alaihi atas mujah yang atas, dunal aspali bukan mujah yang dalam, lida'fihi karena lemahnya mujah yang dalam, au litaharrukihi karena rusak atau robeknya mujah yang aspal yang bawah, jaza al-mashu alal a'la maka boleh mengusap atas mujah bagian atas, bagian luar. Dunal aspali bukan bagian dalam. Wa ingkana dan jika ada apa al aspalu bagian dalam itu solihan patut, dunal a'la bukan yang luar, fal mashu maka bahwasanya mengusap alal aspali atas bagian dalam itu jaizun boleh. Kalau masaha maka jika mengusap siapa man al-a'la akan bagian luar, wasala kemudian sampai apa al mau air ilal aspal kepada bagian dalam, fa in qasada maka jika bermaksud siapa man mashal aspali akan mengusap bagian dalam, jaza maka boleh apa mengusap. Wakaza dan begitu juga boleh in qasada jika bermaksud siapa man huma akan keduanya dalam dan luar ala rajih atas kaul yang kuat rajih. Wa in qasada dan jika bermaksud siapa man al-a'la akan bagian luar, faqad saja lam yajuz maka tidak boleh apa masuk mengusap. Wa ilam yaksid dan jika tidak bermaksud siapa man wahidan akan salah satu min huma dari keduanya, luar dan dalam, a'la dan asfal, bal tetapi qasoda bermaksud siapa man al-masa akan mengusap fil jumlati pada seluruhnya, ajza'a maka mencukupi apa? Maka mencukupi apa? Mengusap ala rajih, maka mencukupi ilam yaksi tadi ala rajih atas kaul yang kuat liqas di isqati fardi rijli bil mashi karena tertujunya menggugurkan pardunya kaki bil mashi dengan mengusap. Wa ingkana dan jika ada apa kulun setiap sesuatu minal khuffaini dari dua khuf itu layas luhu tidak patut apa kulun lil mashi untuk mengusap ta'azzara maka jadi sulit apa al mashu mengusap. Wa ingkana dan jika ada apa kulun setiap sesuatu minal khuffaini dari dua khuf solihan itu patut lil mashi untuk mengusap, fa fi jawazil mashi maka itu pada bolehnya mengusap alal a'la atas bagian luar, wahdahu hale saja qaulani bahwasanya dua pendapat. Al qadimu bahwasanya pendapat kaul qadim itu al jawazu boleh
Li'annal hajata, karena sesungguhnya kebutuhan itu qad tad'u, sungguh telah menarik ya kebutuhan ilaihi kepada mengusap bagian atas saja. Kama tad'u, sebagaimana menarik apa haja kebutuhan ilal khufl wahid kepada mujah yang satu. Wal jadidu, bahwasanya kaul jadid, wal jadid itu adalah azharu, kaul azhar indal jumhuri, menurut jumhur, annahu, sesungguhnya mengusap bagian atas saja atau bagian luar saja itu la yasihu, tidak sah apa mengusap bagian atas saja. Wa nassa, dan menjelaskan ali atas ada musihha siap asy-Syafi'i, Imam Syafi'i fil di dalam kitab al li'annal ghasla rijli, karena sesungguhnya membasuh kaki itu aslun asal, wal masu, dan bahasa mengusap itu rukhsatun kemurahan atau rukhsah keringanan, amatun yang umum, waradat, dan datang fil khaffi, waradat, dan datang fil khaffi dalam mujah li umumil hajah rukhsah, waradat, dan datang apa rukhsah fil khaffi pada mujah li umumil hajah, karena umumnya kebutuhan ilahi kepada khuf, wal hajatu, bahwasanya kebutuhan ila khaffin kepada khuf itu fauqa khaffin, itu di atas mujah, khosatan itu tertentu, fala tata'adda, maka tidak fala tata'adda apa rukhsah ilaih, fala tata'adda berentak apa rukhsatu keringanan ilahi kepada khuf, wali annal ala, dan karena sesungguhnya bagian atas atau bagian luar itu tirun tutupan lil masuhi, ya, lil masuhi kepada perkara yang diusap, falam yakum, maka tidak berdiri, apa ala fi isqatil fardi, pada menggugurkan kefarduan al mamsu yang dibasuh, kal amati, sebagaimana imamah, wallahu a'lam far'un. Laula bisa, jika tanggung mengenakan siapa man al khufa akan khuf mujah fauqal jabirati, di atas perban, fal asahu, maka sesungguhnya kaul yang paling sahih itu annahu, sesungguhnya mengusap khuf di atas jabira, perban, itulah ya juzu, tidak cukup, tidak boleh apa al maswali atas khuf, diannau, karena sesungguhnya khuf itu malbusun fauqa mamsuhin ya juzu ayo la ya juzu la ya juzu li'annau, karena sesungguhnya khuf itu malbusun dipakai fauqa mamsuhin di atas perkara yang dibasuh, falam yajzi, maka tidak mencukupi apa almasu mengusap di atas khuf, kamasil amamati, seperti mengusap imamah, badla ra'si, sebagai pengganti kepala, wallahu a'lam. Kacau ini, la ya juzu dengan ya juzu beda nih. Kepajenal apa? Ya juzu. Nah ini, waduh. Yang paling mahal yang mana? Punya Pak Zainal itu. Ini apa sih? Laya juzu. Enggak, kalau dilihat konteksnya laya juzu. Ganti laya juzu. Lalahu. Semoga benar. Cabang. Ini masih masalah ngusap kaos kaki ini. Atau khuf ya. Khuf itu kalau ada orang memakai khuf di double ya. Double 2 karena sangat di syiddatil barat, karena sangat dingin, maka ditafsir hukumnya. Kalau yang bagian atas itu bagus, artinya nggak rusak ya, kemudian diusap ya, bagian atas saja, yang dalamnya tidak, karena yang dalam itu lemah atau robek, maka boleh mengusap bagian atas saja, bagian luar kan double tuh, jadi atasnya saja itu boleh ya. Lalu kalau yang bagus itu bagian dalam ya, sedangkan bagian luar itu yang rusak ya, yang robek atau lemah, maka mengusap bagian dalam itu juga boleh. Paham enggak? Bagian yang dalam tuh boleh. Jadi kalau yang bagus bagian atas diusap, bagian dalam jelek, maka boleh. Dibalik. Bagian dalam bagus, bagian rusak yang atas, ngusap yang dalam boleh. Paham? Nah, lanjut. Kaos kaki, mujah. Nanti lihat mujah tuh ada di Google ya. Bisa.
Falau masahal a'la fawassalal mau ilal asfal fa in qasada masal asfal jaza. Sekarang begini kasusnya. Orang tersebut mengusap bagian atas, bagian apa namanya luar. Lalu airnya sampai kepada bagian dalam. Ya tapi dia tujuannya memang mengusap bagian dalam, maka itu juga boleh. Nah, paham? Nah, juga boleh kalau dia bermaksud memang keduanya, mau ngusap dalam sama mau ngusap luar, itu juga boleh atas kaul roji. Nah, tapi kalau dia hanya bermaksud ya mengusap bagian luar saja, maka itu tidak boleh. Itu ya. Kalau itu masuk ke dalam. Ya, Pak. Dia masuk apa namanya ngusap atas saja, maka itu tidak boleh. Paham nggak? Ini jadi jadi dia cuma niat ngusapnya, dia tadi namanya ngusap bagian atas saja ya. Terus airnya sampai ke bagian dalam, tapi dia niatnya cuma yang dari luar saja, maka itu tidak boleh. Dengan catatan tadi tuh bahwa yang patut itu yang bagian dalam, bukan bagian luar. Jadi yang atasnya itu rusak. Sama. Ya. Dan jika dia tidak bermaksud keduanya, maksudnya apa namanya, tapi bermaksudnya udah diusap baik sekaligus, baik atas mau dalam, itu juga boleh. Gitu, ajza mencukupi, itu juga boleh. Atas kaul roji. Sebab apa? Sebab tujuan menggugurkan fardu untuk fardu kaki dengan mengusap itu sudah tertuju. Nah, yes, titik. Nah, itu ya. Nah, ini waingkana tadi tuh tafsirnya bagian dalam bagus, bagian luar jelek, atau bagian dalam bagus, bagian luar jelek. Tafsirnya begitu hukumnya. Ini nanti dimutalah lagi. Ya gitu. Ini apa namanya? Kompleks ya. Waingkana kullu minal khuffain la yasluhul masih ta'zur al-mashu. Nah, sekarang begini. Sekarang dua-duanya jelek, nggak patut, dua-duanya robek, dua-duanya lemah. Ya, kan kemarin syarat pakai khuf itu nggak boleh tembus air. Ya, kemarin tuh. Jadi ini harus dari kemarin pahamnya. Ya, syarat-syarat khuf itu. Nah, sekarang dua-duanya rusak, dalamnya rusak, bagian dalam kan pakai dua double nih. Bagian luar rusak, bagian dalam juga robek misalnya. Maka ta'zur masuk. Maka yang begitu gitu jadi sulit mengusap. Terus bagaimana? Wa in kana kullu minal khafi shalihanil masih fa fi jawazil masih al-a'la wa dahu qaulani. Nah, ini hanya ta'zar. Ta'zar itu ya bisa apa? Jadi sulit untuk mengusap. Kalau begitu caranya. Ya, kalau dua-duanya nggak bagus, maka jadi sulit hukumnya, repot, angel. Ta'zar itu jadi uzur, jadi susah. Nah, sekarang yang kedua, salah satu dari dua khuf itu bagus keduanya. Kalau tadi kan rusak keduanya nih, sekarang bagus keduanya nih. Bagaimana hukumnya? Maka dalam kebolehan mengusap hanya bagian atas saja. Ya, ini mah bagus keduanya nih. Kalau tadi kan yang di atas salah satunya jelek, ini bagus keduanya. Ketika mengusap ketika kebolehan mengusap itu hanya bagian atas saja ditafsir. Pertama, qaul qadim membolehkan. Ya. Qaul qadim membolehkan nih, dua-duanya bagus. Bagian luar bagus, bagian atas bagus. Cuma dia hanya mengusap bagian atas saja. Nah, menurut qaul qadim jawaz. Boleh. Kenapa? Li'annal hajata qad ilaih. Karena kebutuhan itu sudah cukup dengan hanya mengusap bagian salah satu saja, yakni bagian atas. Tapi kaul jadid menurut kaul jadid ini kaul azhar menurut jumhur layasih tidak boleh. Itu menurut kaul jadid dan ini juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam al-um. Kenapa? Li'annal ghusla rijli aslun wal masu rukhsah amatun gitu. Karena membasuh kaki itu asal, sedangkan mengusap itu rukhsah, keringanan yang umum. Nah, warodat yang datang keringanan tersebut di dalam khuf karena umumnya hajat kepadanya. Sedangkan hajat kepada khuf itu di atas khuf hanya tertentu saja. Maka rukhsah tidak cukup. Artinya kalau hanya mengusap bagian atas saja nggak cukup. Harus juga mengusap bagian dalam. Ini menurut kaul jadid. Tapi kaul qadim itu membolehkan. Bahasanya begitu. Ya. Wali annal a'la satirul mamsu. Karena bagian atas itu
satir, menutup ya, menutupi kepada perkara yang dibasuh. Gitu loh. Kenapa? Karena masih ada bagian dalam gitu maksudnya, logikanya mah. Karena masih ada bagian dalam. Lil mamsuh falam yakum fi suqatil fardi dimasuh perkara yang diusap gitu kan. Kan double ini double. Nah, karena ini berdua-duanya bagus ya. Karena falam yakum maka kalau begitu tidak bisa hal demikian artinya membasuh hanya bagian atas saja menggugurkan keparduan mengusap sebagaimana imamah ya. Jadi imamah itu kan kalau kita ini bisa dicopot setelah ubun-ubun diusap disempurnakan dengan imamah diusap. Dah, wis titik. Nanti dimutolaah lagi dah tuh. Far'un. Nah sekarang cabang kedua. Kalau seseorang mengusap khuf di atas menggunakan khuf di atas perban, diperban dulu kakinya terus dia pakai khuf, ngusap khuf gitu loh. Maka itu tidak boleh menurut kaul ashah. La yajuzu, tidak boleh. Ya, jadi kalau ada ini namanya apa tadi? Jabir ya. Jabir itu perban. Nah, dia pakai perban terus pakai khuf, pas wudu khufnya diusap. Gitu. Khufnya diusap maka itu enggak boleh. Sebab apa? Karena yang li'annahu malbusun fauqa mamsu, karena dia dipakai ya di atas perkara yang harus diusap, maka enggak cukup mengusapnya. Sebagaimana imamah mengganti mengusap kepala. Gitu ya. Nah, kemarin nanti dibahasnya di tayamum. Kalau misal ada bagian fardu wudu yang yang ditutup jabir, ya jadi nanti cukup diusap jabirohnya nanti disempurnakan dengan tayamum. Lama. Jadi kalau ada bagian fardu anggota wudu terus pakai pakai perban, maka perbannya nggak usah dibuka, dicopot, cukup diusap saja tapi nanti disempurnakan dengan wudu. Paham nggak? Jadi usap perban, bukan kalau Hansaplast mah masih kemungkinan bisa dicopot. Hansaplast mah biasa. Ini perban. Ya. Kalau kasus kayak Faruk itu kan dia di atas tuh ya. Bawahnya masih terbuka kan? Iya itu mah enggak. Tapi kan nggak bisa diguyur. Nggak bisa diguyur kakinya itu karena dia ngeri. Ya diguyur pelan-pelan, jangan ser gitu. Dicipratin aja. Apa-apa. Yang penting ada air yang mengalir. Iya. Yang penting airnya mengalir karena bedanya mamsuh dengan goslo itu airnya mengalir. Jadi harus ada air mengalir, ya cipratin aja. Walaupun dia digosok secara gosok itu dalkun itu sunnah. Gosok-gosok itu sunnah, bagian daripada sunnah wudu. Kita wudu kaki kita giniin doang. Sah asal air itu semua terkena kepada fardunya. Kalau misal kaki berarti sampai mata kaki. Jadi menyela-nyela itu sunnah. Ya. Gitu. Orang kita cuma nempelin gitu doang, ya udah sah itu. Enggak harus enggak harus begitu sah. Sudah sah maksudnya. Tapi kan sempurnanya 3 kali misal begitu. Jadi ada bagian sahnya, ada bagian sempurnanya. Ada adnal kamalnya gitu. Iya, seperti misal kita kumur-kumur, enggak dikumur, masukin air ke mulut langsung dilepeh enggak dikumur, itu sudah mendapat kesunahan. Meskipun tidak gitu. Itu sudah mendapatkan kesunahan. Nah, itu sudah lewat di bab wudu kemarin. Ya, Bang? Iya. Buka aja gitu. Dibuka aja. Iya, kecil doang mau dibuka. Jadi ada batasannya, pakai jabirah itu ada batasannya. Kalau kayak paroub itu udah nggak mungkin dibuka. Ada batasannya jabirah itu. Seperti sakit ketika tidak bisa menggunakan air. Gitu. Kalau sakitnya masih meriang-meriang dikit mah ya tetap harus pakai air. Jadi dalam Kasyifatus Saja itu sakit itu dirinci 3 tahap.
Ada sakit yang biasa kelayangan doang tapi masih bisa wudhu gitu loh. Nggak cuma apa, ada sakit yang memang bisa membahayakan anggota, ada sakit yang memang bisa meregang nyawa. Itu jadi nggak semuanya sakit. Itu ini baru pusing aja tayamum lah, gimana? Begitu. Karena kalau lihat kalau lihat lafadznya saja marad ya umum sakit. Sakit apa nih? Karena kalau di matan cuma dijelasin sakit doang. Gitu. Jadi harus ada tahapannya sakit. Ditafsir ya, ada di tahap. Nah, ini bagian khuf, kita masih bahas khuf banyak ini. Sampai nanti ya, khuf dulu nggak apa-apa. Nah, meskipun misal kita jarang pakai khuf, tapi tetap kita harus tahu, paham, pelajari. Satu, nanti ada supaya tahu nanti ngalamin atau minimal kita dapat keberkahan pengetahuan ilmu. Seperti gini, ini nanti kita bahas juga bab memerdekakan budak. Masalah budak. Budak ini udah nggak ada. Zaman sekarang nggak ada budak, tapi apa namanya? Babnya tidak dihapuskan, tetap ada. Tetap dibahas oleh para ulama. Gitu ya. Misal ada syarah kontroverser dari ulama Al-Azhar, matan apa ini? Takrib itu. Bab apa? Bab perbudakannya nggak dihapus, tetap disyarahin. Kenapa? Karena mengambil berkah ilmunya para ulama dahulu. Gitu. Nggak dilewatin. Mentang-mentang kita nyariin, ini udah budak nggak ada, ini udah lah nggak usah disini. Enggak. Tetap mempertahankan ilmu pengetahuan, tetap dibahas. Itu menghargai ilmu. Nah, kita bahas ini ya mudah-mudahan keberkahan para ilmu para ulama, minimal kita dapat berkahnya lah. Tabaruk minimal tabaruk. Sama, jadi sama kayak apa? Kayak ayat Al-Qur'an itu kan masalah perbudakan ayatnya tetap ada. Tahriru raqabah gitu kan. Enggak dibuang. Jadi nashul hukmi wala rasmin. Menasih hukumnya tapi tidak menasih ayatnya, rasamnya. Nah, itu apa tujuannya? Satu, supaya pahalanya tetap dapat. Karena baca Al-Qur'an itu ya pahalanya tetap ada dibaca. Tapi rasamnya, hukumnya sudah dinasakh. Meskipun siapa tahu nanti kembali ke zaman perbudakan. Wallahu alam, gak ada yang tahu. Dan nasakh namanya. Kalau di tafsir ya, kita memerdekakan budak itu harganya sekian ya. Wallahu alam. Itu dulu.